Oke. Mata kuliah ini spiritualitas. Berarti bahannya ini, ya. Ini bukunya. Kita udah bahas sampai halaman 25, ya. 1.5, 1.5 ya. Nah, ini bukunya, judulnya nih, Jalan Menuju Teosis. Kita belajar teologi dan spiritualitas dari Maximus. Oke. Nah, untuk disiplin rohaninya, kita belajar tentang doa, ya. Nah, doanya buku doa ini. Yang pertama yang kita bahas atau yang mau dibahas nanti adalah doa yang kanon ini. Kanon permohonan kepada Sang Theotokos Terkudus, ya, yang bagian 5 ini dulu. Tapi saya nggak tahu apakah sudah dibahas. Ini kan ada penjelasan doanya. Nih, ini kan udah dapat ya penjelasan doanya. Udah ya. Ini 3 buku ini udah dapat belum semua? Udah kan? Yang penjelasannya udah belum? Kan sudah share di grup. Itu di grup. Nah, itu jangan sampai ya, kasih. Jangan sampai ya kalian nggak download. Ya harus segera di-download. Jangan diminta-minta terus. Ini udah di-share nih penjelasan. Mana tuh? Ini buku doanya, ini penjelasannya. Udah disuruh baca waktu itu tanggal berapa itu? Nah, halaman 37 sampai 46. Nah, udah dibaca atau belum? Itu baca sendiri, lex orandi, lex credendi. Apa yang kamu doakan, itulah yang kamu imani. Nah, kamu doakan dulu. Nanti tentang imannya kayak apa, pelajarannya kayak apa, nanti dibahas di kelas. Di sini, ini ada penjelasannya. Ini maksudnya doanya apa, ya. Ini doanya nih. Ini nanti, ini dibaca sampai ini ada analisis dan refleksinya. Doanya ini atau ambil yang ini sama, ya. Nah, nanti penjelasannya di halaman ini halaman 13 ya. Analisis dan refleksinya. Refleksinya kode 1 ada analisisnya, ada penjelasannya, lalu ada refleksinya. Nah, begitu. Ini udah dibahas belum? Hmm? Belum ya? Oke. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Bu Rina cuma depan, mungkin dia udah bisa. Tadi sinyalnya udah bagus kan dia? Bagus ya? Oke, nanti cuma depan dia akan bahas karena kemarin anak sakit jadinya bolong. Nah, ini tolong dibaca kan sebetulnya saya sudah suruh dari kemarin, nanti kamu laporkan di sini. Di tugas mingguan 3 lah ya. 1, 2 harusnya kemarin. Tapi saya lupa. Jadi digabungin aja. Spiritualitas, refleksi 3H, disiplin rohaninya, baca buku doanya. Misalnya kan 37 sampai 46 itu paling kan 9 halaman. Setiap minggu. Bukan setiap minggu, bacanya cuma sekali setiap hari. Ya. Kamu baca ini berulang-ulang dari halaman 37 ini loh. Halaman permohonan. Kamu baca aja. Tentu bacanya dengan serius gitu, ya. Bukan sambil ngantuk-ngantuk atau bercanda misalnya begitu. Tapi ya baca serius saja di depan di handphone atau di komputernya, ya. Pakai waktunya untuk belajar seperti ini. Jangan main-main di sini. Oke. Ya, banyak dosen yang sayang
ngajarin kalian. Nah, kalian harus tahu diri gitu. Dibeliin yang macam-macam buat kalian, ya harus lebih rajin. Ya, tapi kalau tidur aja saya lempar sepatu di atas. Oke, atau siapa ini? Domi yang tidur. Saya lihat kamu tuh kayak lihat Ridwan tukang tidur itu. Ya, nanti makan sepatu, kan makan nasi kamu. Mau makan sepatu atau makan nasi? Ya. Nah, oke, ini eh, dibaca saja berapa kali selesai, nanti dilaporkan di sini. Ya. Nah, untuk spiritualitasnya kan refleksi 3H dari materi kuliah. Materi kuliah saya selalu share di sini. Ya. Nah, materi spiritualitas kita udah sampai 1.5. Nah, kita masuk ke 1.6 ya. Nah, untuk doanya kamu bisa pakai doa yang ini. Ya, ini ada terjemahannya juga. Atau yang ini juga sama. Oke. Nah, ini boleh dibaca ya. Tapi nanti penjelasannya di halaman 13. Ini nanti sama sama Bu Rina. Ya, atau kamu baca sendiri juga bisa. Nah, kita harus lanjut materi ini. Eh, ya. Nah, minggu lalu kita sudah masih bahas tentang Allah yang apofatik, Allah yang melampaui awal, kategori awal, tengah, dan akhir. Inilah yang menjadi eh, fondasi dari spiritualitas kita. Ya, kita mempelajari spiritualitas Maximian atau dari Maximus, yaitu dasarnya adalah Allah yang melampaui segala pemahaman. Nah, inilah dasar apofatik spiritualitas kita. Ya, nah, ini yang kita mau pahami dulu. Allah yang kita sembah, yang kita percaya itu seperti apa. Nah, poin 1.5, Allah melampaui kategori awal, tengah, dan akhir. Kemudian di 1.6 ini ciptaan sebagai kebalikan spekuler dari Allah, ada dinamika, arke, mesotes, dan telos. Ya, jika teks kedua dari senturi pertama menjelaskan apa yang tidak berlaku pada esensi Allah, ingat kita nggak pernah bisa mengenal esensinya atau memahami esensinya. Kita hanya bisa mempelajari atau mengenal energinya. Esensinya apofatik, tapi energinya katafatik. Ya, misalnya Allah itu kasih, Allah itu maha kuasa, pencipta, itu adalah energinya. Tapi esensinya itu apofatik, kita nggak bisa pahami. Ya, nah kan ada teks 2, teks 3, itu maksudnya apa sih? Seingat nggak? Itu diambil dari Filokalia, ya, yang ini. First century, dia ada 2 century ya. Century itu artinya 100. Jadi 100 yang pertama, karena ada 200, maka ada second century, first century dan second century. Nah, first century teks yang ketiga ini berarti. Ya. Nah, teks ketiga eh, bertindak sebagai kebalikan spekularnya, maksudnya cermin pantulannya. Menjelaskan apa yang justru menjadi ciri ontologis yang mendefinisikan setiap makhluk ciptaan. Nah, Saint Maximus menulis di teks 3 begini. Setiap makhluk yang keterbatasan dirinya merupakan bagian intrinsik dari kodratnya, pada hakikatnya adalah asal murah,
asal mula, origin, dari aktivitas yang dipahami hadir secara potensial di dalamnya. Setiap aktivitas alamiah dalam proses aktualisasi adalah keadaan perantara. Setiap aktualisasi yang secara alamiah dibatasi oleh prinsip batinia sendiri adalah penyempurnaan dari aktivitas yang berawal dari makhluk tersebut. Nah, maksudnya begini. Dalam teks yang padat ini, Maximus meletakkan dasar bagi kosmologi dan antropologi yang dinamis. Ya, berbeda dengan Allah yang merupakan aktualitas murni tanpa awal dan akhir, yang kita udah bahas kemarin, ciptaan seperti kita ini itu secara inherent ya, secara natur ditandai oleh keterbatasan. Tapi ada pergerakan. Jadi Allah itu tidak terbatas, sementara ciptaan itu apa? Terbatas. Ya, dan mengalami kinesis atau pergerakan. Nah, setiap makhluk ciptaan terikat oleh logos kodratnya sendiri, jadi kita terikat oleh logos kita sebagai manusia. Tumbuhan terikat logos kodratnya sebagai tumbuhan. Binatang juga begitu. Ya kan? Malaikat seperti itu. Nah, dan eksistensinya harus melewati 3 tahapan ontologis. Yang pertama, kita punya asal mula. Allah nggak punya asal mula. Ciptaan punya asal mula atau arke. Ya. Nah, makhluk ciptaan eksis pertama-tama sebagai wadah potensi. Jadi, asal mula berarti punya potensi atau dinamis. Misalnya, sebuah biji gandum, dia punya potensi kehidupan di dalamnya. Biji gandum atau biji apapun ya, biji pepaya, biji sawi. Nah, punya potensi kehidupan di dalamnya. Atau seorang bayi memiliki potensi untuk menjadi manusia dewasa. Nah, itu namanya asal mula atau arke. Jadi, asal mula atau arke berarti manusia punya potensi. Sementara, tidak hanya potensi, tapi potensi itu tidak diam, tapi bergerak. Nah, itu ada namanya keadaan perantara atau mesotes. Potensi tersebut tidak diam, melainkan bergerak menuju aktualisasi melalui aktivitas alamiahnya atau energianya. Nah, inilah proses yang kita sebut pertumbuhan atau pergerakan, tadi kinesis. Ya. Lalu ada transisi. Biji yang berkecambah misalnya tadi, yang dalamnya ada potensi kan, itu bisa berkecambah dan bertumbuh. Bertumbuh jadi apa? Misalnya kalau biji gandum ya tumbuh jadi pohon gandum. Ya kan? Nah, bayi dia punya potensi. Lalu bertumbuh menjadi dewasa seperti kalian ini gitu. Nah, itulah namanya pertumbuhan, itu namanya tahap mesotes atau tahap kinesis ya, pergerakan. Baru yang ketiga, penyempurnaan atau telos. Nah, inilah titik di mana aktivitas tersebut mencapai kepenuhannya sesuai dengan batas kodratnya. Nah, berarti biji gandum dia bisa bertumbuh jadi tanaman gandum, lalu menghasilkan apa? Bulir, buah gandum. Nah, itu artinya dia mencapai penyempurnaan atau telos. Jadi kepenuhan sesuai dengan batas kodratnya. Jadi kalau biji gandum yang bisa hanya menghasilkan bulir gandum. Dia nggak bisa menghasilkan durian atau pepaya begitu. Jadi kita semua terikat kepada logos kita masing-masing. Logos kodrat kita. Ya, logos kodrat manusia. Ya, manusia terikat pada logos kodratnya sebagai manusia. Kalau tadi biji gandum, ya terikat logosnya sebagai gandum. Maka yang dihasilkan bulir gandum. Dia nggak bisa menghasilkan apa misalnya buah pepaya misalnya. Ya, nah karena terikat kepada logosnya. Oke, jadi 3 hal ini ya. Arke, mesotes, telos. Nah, ini kamu harus pahami ini. Ini kita sebagai ciptaan. Kemarin kita udah bahas Allah itu melampaui being, keberadaan, potensi, dan aktualitas. Ya, Allah itu tak terbatas, tidak berubah, terbatas. Ya, tak terbatasi, tak berubah, tak terbatas. Nah, ini bicara tentang Allah.
Nah, sekarang yang 1.6 ini bicara tentang ciptaannya. Ciptaannya punya asal mula, punya mesotes, dan telos. Ya. Nah, jadi tiga struktur ini ya, arche, mesotes, telos, inilah hukum kodrat bagi segala sesuatu yang diciptakan. Nah, termasuk manusia, alam semesta ini. Tapi, karena ada arche, mesotes, telos, maka ciptaan nggak pernah diam, tidak pernah statis. Ia selalu berada dalam lintasan pergerakan dari potensi menuju aktualitas. Dari asal mula menuju tujuan akhir. Nah, ini harus pahami ya. Nah, di tengah-tengah itulah berarti ada gerak, ada kinesis. Nah, gerak bukanlah ilusi atau kejatuhan. Ini yang diajarkan oleh Arigen ya. Kita nggak setuju. Gerak itu adalah desain dari Allah yang baik supaya ciptaan bisa bergerak secara bebas menuju penciptanya, menuju tujuan akhirnya. Begitu. Oke. Nah, secara antropologis dan spiritual, prinsip ini sangat krusial. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Berarti potensi kita adalah gambar Allah. Inilah arke kita sebagai manusia ya. Ini khusus manusia nih. Arke kita apa? Atau potensi awal kita apa? Gambar Allah. Ekon ya, gambar atau image. Ekon ini bahasa Yunani-nya, image bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesia-nya apa? Gambar. Tapi kita dipanggil untuk bergerak nih, kinesis. Menuju rupa Allah. Nah, ini telosnya berarti. Jadi ada arche, di tengah-tengah bergerak mesotes, lalu tujuannya telos. Apa tujuan arche telos kita? Rupa Allah. Jadi satu tadi gambar, sekarang jadi rupa. Dari ekon menjadi homoiosis. Image jadi likeness. Nah, inilah telos atau penyempurnaan kita. Di dalam istilahnya bahasa teologinya teosis. Jadi rupa Allah menuju rupa Allah itulah teosis. Oke? Nah, sehingga seluruh kehidupan kita di dunia ini pada hakikatnya adalah keadaan perantara. Jadi waktu kita hidup di dunia ini, kita ada di tengah-tengahnya, yaitu di mesotesnya. Berarti kita sedang bertumbuh nih, bergerak menuju telos. Paham kan? Nah, kita berada di antara apa yang sudah diberikan tadi potensi kodrat, yaitu gambar Allah, dan apa yang belum sepenuhnya dicapai, yaitu tadi rupa Allah atau teosis tadi, ya persatuan dengan Allah tadi. Nah, maka kehidupan kita sebagai orang Kristen ini adalah proses aktualisasi yang dinamis, bergerak soalnya dari potensi menuju apa? Aktualisasi atau dari arche menuju telos atau dari gambar Allah menuju rupa Allah ya. Nah, di sini di mana potensi ilahi dalam diri kita diwujudkan melalui kebajikan dan kontemplasi. Makanya teori yang ya, ini proses ini kita bergerak terus nih sini sini balik lagi bergerak terus sampai nanti kita sempurna, sampai menjadi rupa Allah yang sempurna. Oke, sekarang implikasinya apa nih? Pembentukan kita kaitkan dengan 3H di STT ini. Ya, coba baca Aldi. Memahami realitas diri kita, ya, memahami hmm,
Oke. Secara implikasi buat head apa? Akal budi yang terus bertumbuh, ya kan? Kesadaran bahwa mencegah head kita stagnasi ya, intelektual dan kesombongan. Jadi jangan merasa stuck. Stuck itu berarti berhenti nih. Nggak mau belajar, nggak mau ya pokoknya berhenti, stuck. Nah itu jangan. Karena kita harus terus bergerak. Yang namanya hidup selalu ada gerak kosmis. Gerak kita kemana? Pada telos. Jadi kalau orang yang nggak mau mesotes, dia nggak bisa bertumbuh. Nggak mungkin. Ya. Nggak boleh stuck. Karena kita sedang tahap mesotes nih. Mesotes itu berarti tahap kinesis, tahap bergerak. Ya, kita belum mencapai telos dari pengetahuan kita. Teologi kita belum sempurna. Sehingga akal budi harus terus bergerak. Kinesis. Harus mau belajar terus. Menyelidiki terus misteri Allah. Ya, dengan satu kesadaran bahwa kita adalah peziarah kebenaran. Jadi bukan pemilik. Jadi kita terus mau belajar tentang Allah. Jangan puas. Karena kita harus terus bergerak. Mesotes namanya. Ya. Nah, ini secara head. Jadi secara akal budi, kita diajak apa? Harus terus bergerak, terus belajar, terus menyelidiki misteri Allah. Ya, nah itu dia. Yang kedua, heart. Ini hati yang bertekun dalam pengharapan. Coba baca. Nih, Flora. Berada dalam keadaan perantara. Eksistensial. Antara kejadian. Kita dididik untuk merangkul ketegangan ini. Kesabaran. Kamu matamu kenapa? Nggak kelihatan. Terus, upomone. Kita tidak untuk saja ketika tidak sempurnaan di dalam diri. Kita tahu bahwa proses aktualisasi sedang berlangsung. Jadi kita terus diarahkan pada kerinduan kronologis dan telos kita di dalam Kristus. Iya, eskatologis ya. Ini kalian bacanya juga masih salah-salah ini. Kurang baca, mesti banyak baca di sini. Ya. Tidur dikurangi, baca diperbanyak. Supaya nggak salah-salah. Jadi hati kita apa? Sedang dalam berproses nih, bergerak. Berarti hati yang bergerak itu hati yang walaupun nanti ya menimbulkan ketegangan, ya kan, ada kesukaran, tapi harus dihadapi dengan kesabaran. Kita sadar, oh kita nggak boleh berhenti bergerak. Berarti kita nggak boleh, hati ini walaupun menemukan ketegangan antara daging dan roh, ya antara kejatuhan dan anugerah, jadi kita harus terus punya pengharapan, punya kesabaran, punya ketekunan. Ya, karena kita tahu bahwa proses ini sedang berlangsung. Ya, hati diarahkan kepada kerinduan eskatologis, kerinduan akhir ya, akan telos kita di dalam Kristus. Nah, ini yang untuk hati yang terus mau sabar dan maju, bertekun. Bagaimana dengan hands? Pelayanan. Tangan kita. Jadi ya terus sama, terus bergerak kan. Terus melakukan aktivitasnya, mengaktualisasikan potensi ilahi di dalam diri kita.
Ya, misalnya setiap kali kita melayani sesama, mempraktikkan disiplin asketis, praksis ini, dan melakukan keadilan, misalnya kita sedang menggerakkan diri kita dan ciptaan di sekitar kita dari sekedar potensi menuju penyempurnaan. Jadi hands-nya ya terus kita bergerak, ya, pelayanan adalah cara kita berpartisipasi dalam gerak kosmis menuju Allah. Jadi hands-nya dalam bentuk aktivitas mengaktualisasikan ini potensi ilahi yang ada di dalam diri kita. Jadi ingat, misalnya kamu melayani sesama, mempraktikkan disiplin asketis atau praksis, ya, melakukan keadilan, kita sebetulnya sedang menggerakkan diri kita, ya, dan ciptaan di sekitar kita dari cuma potensi menuju penyempurnaan atau telos tadi, theosis, ya. Nah, itu hands-nya. Jadi by hands, heart, dan head ini terus bergerak. Head terus mencari kebenaran, heart itu terus walaupun ada rintangan terus maju, tidak berhenti, ya, menghadapi dengan kesabaran, dan hands-nya ya terus melakukan pelayanan dan tindakan kasih. Jadi ini tindakan kasih itu bukan sekedar kewajiban moral, tapi aktivitas yang alamiah, ya, yang terus bergerak menuju kepada kesempurnaan. Nah, sekarang 1.7, ya. Kita masuk ke Allah sebagai penulis dan yang melampaui segala realitas, sintesis apofatik dan katafatik di sini. Nah, puncak dari pembersihan konseptual Saint Maximus di awal senturi pertama ditemukan dalam teks 4 ini. Nah, teks 4 ini, teks 4 yang ini, ya. Nah, ini dia. Teks 4 ini. Ya, teks 4-nya. Di sini dia menyajikan sebuah keseimbangan yang sempurna antara transendensi Allah yang absolut atau apofatik dan perannya sebagai pencipta yang intim dengan ciptaannya atau katafatik. Jadi teks 4 itu begini, Allah bukanlah satu keberadaan atau being, baik dalam pengertian umum maupun khusus dari kata tersebut. Dan karenanya ia tidak dapat menjadi suatu asal mula. Jadi Allah nggak bisa disebut origin. Ia bukan suatu potentiality, ya, karena dia bukan origin, dan karena ia bukan suatu keadaan perantara, intermediary state, dia juga bukan suatu aktualisasi. Jadi origin, intermediary state, dan aktualisasi itu cuma milik ciptaan. Allah tidak berlaku. Allah nggak ada asal mula, nggak ada perantara, nggak ada aktualisasi. Ya, sehingga Allah nggak punya consummation. Sebaliknya, Allah itu penulisnya dari keberadaan dan sekaligus entitas yang melampaui keberadaan. Dia adalah penulis dari potensi dan sekaligus dasar yang melampaui potensi. Dia adalah keadaan aktif dan tak habis-habisnya dari segala aktualisasi. Nah, sekarang kita pahami ini, ya. Ini teks yang sangat padat, tapi Maximus secara sistematis menolak penerapan 3 kategori ontologis yang fundamental, yaitu keberadaan, potensi, dan aktualisasi. Jadi Allah itu melampaui keberadaan, potensi, dan aktualisasi. Jadi enai, dinamis, dan energia. Ya, kepada esensi Allah. Namun pada saat yang sama menegaskan bahwa Allah adalah sumber dari ketiganya. Jadi Allah tidak bisa dikategorikan dia punya, dia berada, potensi, dan aktualisasi, tapi dia sumber dari ketiganya. Nah, jadi kalau Allah melampaui keberadaan, melampaui potensi, melampaui aktualisasi, atau melampaui segala metafisika, maka Allah itu adalah Huper Usios. Coba bacanya, Huper Usios. Huper Usios. Nah, Allah melampaui segala
apa esensinya. Oke, ya. Nah, dalam filsafat Yunani kuno, khususnya Aristotelianisme, berusaha memahami realitas tertinggi melalui konsep kualitas murni, istilahnya actus purus, atau penggerak utama. Tapi Maximus menegaskan bahwa Allah orang Kristen ya tidak dapat direduksi menjadi sekedar konsep puncak dalam hierarki metafisika. Jadi dia nggak bisa dikatakan dia adalah aktualitas murni atau penggerak utama. Memang itu realitas tertinggi. Atau Allah itu bukan sekedar realitas tertinggi, makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Tapi dia melampaui konsep makhluk itu, melampaui konsep ada itu sendiri. Allah itu ada nggak? Ada dalam relasinya dengan kita. Tapi dia melampaui ada itu sendiri. Dia nggak bisa dikategorikan sebagai ada, gitu. Tapi melampaui Allah itu sendiri. Nah, itulah yang kita sebut dengan usios. Karena dia bukan sebuah potensi, karena ia tidak memiliki kekurangan yang perlu dipenuhi. Dia juga bukan sebuah aktualisasi dalam pengertian ciptaan, karena aktualisasi ciptaan selalu terbatas. Jadi Allah melampaui yang namanya apa? Ada, potensi, dan aktualisasi. Tapi Allah itu sebagai sang penulis. Ya, Allah itu sebagai sang penulis, autor dari kosmos atau ciptaan ini. Itu yang kita harus pahami tentang Allah kita. Ya, coba baca Airin. Meskipun Allah dia bukanlah terasing, seperti dalam Maximus menggunakan istilah penulis. iya, autor. Untuk menggambarkan relasi Allah dengan dunia. Iya. Jadi Allah itu penulis. Tapi dalam relasinya dengan kita. Sebetulnya Allah nggak bisa dikategorikan penulis. Ya, dia lebih dari itu. Oke? Nah, terus Allah bukan being. Tapi dia menciptakan being. Iya. Allah bukan potensi. Allah bukan potensi, tetapi ia menjadikan potensi kepada ciptaan. Terus? Allah bukan aktualisasi yang terbatas, tapi ia adalah sumber aktualisasi yang tak habis habisnya bagi seluruh kosmos. Iya. Jadi Allah bukan being, bukan potensi, bukan aktualisasi. Tapi dia sumber dari being, potensi, dan aktualisasi. Ya. Analoginya gini. Ilustrasi lah ya. Kalau nggak ngerti analogi, ilustrasi. Contohnya, coba baca. Sebagai analogi, satu orang ninja. Nah, kamu mau baca. Iman. Sebagai analogi, seorang penulis novel tidak sama dengan tokoh di dalam novelnya. Sang penulis menciptakan awal cerita. Arke mengembangkan alur dan konflik penyelesaiannya. Contohnya kayak seorang penulis novel. Novel itu ya novel itu kayak alam. Ialah yang mengarang ceritanya dari awal arke sampai akhir telos. Ya. Nah, penulis inilah yang memberikan apa? Pergerakan dan potensi ada karakter. Ada tokoh-tokoh yang ada dalam novel itu. Ya. Tapi sang penulis sendiri kembali halaman-halaman buku tersebut. Iya, sang penulis sendiri itu melampaui halaman buku tersebut dan tidak terkurung dalam narasi yang dia ciptakan. Terus? Demikian pula
dalam menulis drama kosmis, ciptaan dan keselamatan. Menopang setiap gerakan ciptaannya, namun esensinya tetap secara tak terhingga melalui ciptaan tersebut. Ya, itu dia. Allah itu kayak penulis novel, ya kan? Ya, yang jadi sumber dari cerita itu, yang mengembangkan esotesnya, yang lanjut sampai selesai, ya si penulis itu. Tapi si penulis itu melampaui apa yang ada di dalam cerita itu, ya kan? Dialah yang Allah itulah yang menulis drama kosmis ini, ya. Mulai dari penciptaan sampai keselamatan yang menopang setiap gerak ciptaannya. Tapi dia sendiri secara tak terhingga melampaui itu semua. Oke? Nah, kita belajar Allah yang melampaui ini tadi ya, melampaui segala being atau origin, potentiality, dan actualization, atau yang melampaui apa? Arche, mesotes, dan telos. Lalu apa implikasinya bagi pembentukan 3H ini? Secara head, ya, coba baca lagi. Pemahaman, Kalau kemudian bebas dari pemahaman, Pak. ya, Pemahaman tentang Allah sebagai sang penulis yang melampaui segala aktivitas ini memberikan pijakan yang sangat pokok bagi pembentuk spiritualitas mahasiswa di STM Sotek. ya, ini memberikan satu pijakan ini tentang Al-Quran. Dan jadi kamu akan belajar Allah yang seperti ini nanti. Nah, lalu dampaknya apa buat kita? Secara head, akal budi yang bebas dari berhala filosofis, ya. Maksudnya apa ini? Teks ini Ini membebaskan head kita dari semakin pada dua. Kita diajarkan untuk menyembah konsep tentang Allah, untuk tidak menyembah konsep tentang Allah, ya. Terus entah ini konsep tentang keberadaan atau potensi murni. iya, kita nggak menyembah konsep tentang Allah ya. Kita nggak menyembah konsep. Oke. Akal budi kita dididik untuk mengenali bahwa teologi yang sehat selalu hidup melalui dirinya sendiri. ya, jadi kita nggak menyembah teologi. Ya. Terus Kita mempelajari buku alam semesta dan kita suci bukan untuk menguasai sang penulis, melainkan untuk mengenali jejak-jejak bijaksananya dan selanjutnya. iya. Kita belajar kitab suci misalnya bukan untuk menguasai si penulisnya, ya, tapi kita mau mengenali logonya, jejak-jejak kebijaksanaannya yang tak terselami. Nah, jadi head kita hati-hati kita tidak menyembah konsep tentang Allah. Yang kedua, heart, hati yang berserah pada sang penulis kehidupan. Baca lagi, menyadari Ya, dan bahwa alam konsepsi membawakan pada penyerahan diri yang total. Di tengah kebingungan, penderitaan atau ketidakpastian hidup, tahap mesotes, tapi kita menemukan kedamaian tentang bahwa penulis kehidupan kita adalah Allah yang maha baik dan maha kuasa. Kita tidak perlu cemas akan akhir cerita kita, karena sang penulis melampaui segala keterbatasan dan memegang kendali penuh atas teos ke tujuan akhir. iya, jadi kalau hati kita akhirnya jadi sadar kalau Allah itu adalah penulis dari segala potensi dan aktualisasi, maka hati kita ya penyerahan diri yang total. Ya. Jadi di tengah kebingungan, penderitaan dan ketidakpastian hidup, hak mesotes ini, hidup kita ya menemukan kedamaiannya karena yang kita tahu bahwa penulis kehidupan kita itu adalah Allah yang maha baik dan maha kuasa. Sehingga kita nggak perlu cemas, ya.
akan akhir cerita kita. Karena ada sang penulis yang melampaui segala keterbatasan dan memegang kendali penuh atas tujuan akhir hidup kita. Ya. Nah, jadi hati yang berserah. Yang ketiga, pelayanan sebagai koasistansi ilahi, ya. Hence. Coba baca lagi. Jika Allah adalah sumber habis-habisnya dari segala aktualisasi, maka setiap tindakan pelayanan dan keadilan yang dilakukan oleh fans kita pada dasarnya adalah partisipasi dalam potensi ilahinya. Kita tidak melayani dengan kekuatan kita sendiri, mudah lelah, atau potensi manusiawi, melainkan kita melaraskan kehendak kita, sinergia dengan sang penulis. Membiarkan rahmatnya yang tak terbatas mengaktualisasikan kebaikan di dunia, lalu tangan kita pelayanan menjadi sebuah karya seni bersama antara Allah dan manusia. Iya. Jadi secara hands apa? Kita disuruh ngapain? Pelayanan. Dan keadilan. Iya. Sebetulnya itu adalah apa? Pelayanan kita itu adalah partisipasi dalam energi ilahinya. Ya. Kita nggak melayani dengan kekuatan kita sendiri yang mudah lelah, tapi sinergi dengan Dia, dengan dengan Allah itu. Ya. Nah, ada konsep di sini sinergi. Oke, jadi head kita tidak menyembah berhala intelektual. Hati kita adalah hati yang berserah pada sang penulis kehidupan, dan hands-nya adalah bersinergi dengan Dia, ya, di dalam pelayanan kita. Oke, sekarang poin yang ke-8, 1.8, kita akan bahas tentang waktu dan eon sebagai dimensi ciptaan. Ya, nah ini menolak kekekalan kosmos. Oke, setelah menetapkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan tunduk pada arche tadi, awal, mesotes, proses, dan telos, tujuan akhir, maka Saint Maximus dalam teks yang kelima ini sekarang memperluas prinsip ini pada wadah dari ciptaan itu sendiri. Ia menjelaskan kepada siapa kategori-kategori ini berlaku, yakni kepada segala sesuatu yang berada di dalam dimensi waktu, atau istilahnya kronos, maupun eon, ya, atau bahasa Indianya aion. Nah, teks 5 itu berbunyi begini. Jika waktu dan eon memiliki satu awal, origin, betapa lebih lagi hal-hal yang eksis di dalamnya. Dan jika segala sesuatu yang eksis di dalam waktu dan eon memiliki awal keberadaannya, maka tidak ada satupun dari hal-hal tersebut yang sama sekali terbebas dari kategori relasi. Nah, ini saya jelaskan ya, maksudnya begini. Kita harus memahami distingsi ya, perbedaan. Distingsi itu artinya perbedaan. Perbedaan tajam yang dibuat Maximus antara kronos, aion, dan kekekalan Allah yang sejati atau idiotes. Nah, ini perbedaan ontologis kronos dan aion. Dalam kosmologi Maximian, realitas ciptaan terbagi menjadi dua tatanan besar. Artinya, satu yang bisa diindra, aestheta, dan yang dapat dipahami oleh akal budi, namanya nuta. Masing-masing tatanan ini memiliki wadah durasinya sendiri. Yang satu, kronos, atau waktu namanya. Nah, ini adalah dimensi durasi bagi dunia material dan indrawi. Kronos adalah ukuran dari gerak dan perubahan fisik. Dia bersifat kuantitatif, terbagi menjadi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi kronos itu ya ada waktunya, ada ukurannya seperti detik, menit, jam, bulan, tahun. Gitu. Nah, ini waktu kronos seperti sekarang ini.
Jam berapa sekarang? Ya, misalnya jam 16.30. Nah, itu berarti kronos. Karena ada bersifat kuantitatif. Bisa diukur. Baik itu masa lampau, sekarang, dan masa depan. Ya, jadi kronos itu punya ukurannya. Seperti waktu sekarang. Yang 16.30. Nah, itu kronos. Ya kan? 16.30 itu menyatakan detik, menit. Nah, terus tanggal 28 Agustus 2026. Ini menyatakan apa? Tanggal, ya kan? Bulan, tahun, ya kan? Itu kronos. Enggak nih? Ya. Segala sesuatu yang bersifat jasmani, apa yang bersifat jasmani? Ya kayak kita nih manusia. Ayu, ini jasmani kan? Batu, tumbuhan, bangunan ini, lampu, semua ya yang bersifat jasmani itu tunduk kepada waktu, tunduk kepada pembusukan dan penuaan di dalam kronos. Jadi, semua itu bisa mengalami yang namanya proses waktu, proses perubahan, proses ukuran, proses gerak dan perubahan fisik manusia. Mungkin kalian 10 tahun yang lalu dan sekarang udah beda kan? Terjadi perubahan fisik. Kenapa? Karena kita semua ada di dalam proses fisik, ada gerak dan perubahan fisik. Ya, nah ini nanti akan tunduk semua di dalam pembusukan dan penuaan. Kita juga nanti akan menua. Jadi tua dan mati. Kayu ini lama-lama akan lapuk dan hancur, ya kan? Besi lama-lama akan karatan dan hancur, busuk dan menua. Nah, itulah segala sesuatu yang di dalam kronos karena mengalami yang namanya gerak dan perubahan fisik. Jadi semua yang bersifat jasmani di dalam kronos akan tunduk kepada pembusukan dan penuaan. Ya. Nah, yang kedua, ada yang kedua selain kronos ada namanya ion. Ya, coba bacaan. Ion itu apa? Ini adalah dimensi bagi dunia spiritual dan tetapi orang lain kan menjual usia, berbeda dengan kronos, ion tidak diukur dengan pergerakan matahari atau bintang, melainkan merupakan waktunya realitas spiritual, meskipun entitas dalam ion tidak berhubungan secara fisik. Mereka bukan mengalami pergerakan spiritual, mereka dapat bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan akan Allah, atau seperti dalam kasus iblis yang pun jauh dari Ion itu apa? sifat. Iya, inilah waktunya di dalam dunia spiritual, bukan dalam dunia jasmani, tapi spiritual. Ya. Nah, ini yang dialami oleh para malaikat hidup di dalam ion, tapi juga jiwa manusia. Jadi, manusia itu hidup di dua waktu ya, hidup di kronos, seperti tubuh jasmani kita nanti lama-lama akan membusuk dan menua. Tapi jiwa kita itu tidak akan mengalami pembusukan. Hanya tubuh kita yang nanti mati ya. Tubuh kita akan kembali jadi anak. Tapi jiwa kita itu
akan mengalami yang namanya ion. Nah, beda dengan kronos, ion itu nggak diukur dengan pergerakan matahari, bintang, bulan gitu nggak. Jadi nggak ada bulan, tahun, jam, detik itu nggak ada. Tapi waktunya adalah realitas spiritual. Waktu spiritual namanya. Meskipun entitas di dalam ion tidak menua secara fisik, maka jiwa nggak bisa menua. Nggak ada jiwa muda, jiwa tua, gitu ya. Tubuh iya, ya kan? Nah, tidak menua secara fisik, tapi tetap ada pergerakan. Sama kayak di Kronos, ada pergerakan. Di ion juga ada pergerakan, tapi namanya pergerakan spiritual. Jadi jiwa itu juga bisa bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan akan Allah. Atau kalau seperti kasusnya malaikat yang jatuh, jiwa itu malaikat itu bisa jatuh menjauh dari Tuhan. Jadi bisa mengalami perubahan atau mengalami pergerakan. Ya, seperti malaikat itu ada yang jatuh. Itulah kasus iblis itu. Ya, sekali jatuh mereka nggak bisa balik lagi. Nah, itu. Oke, jadi ada dua waktu ya. Waktu spiritual dan waktu kronos. Nah, lalu kita bahas ini, hanya Allah yang kekal atau aidios? Ya, coba baca nanti. Poin revolusional dari Maximus di sini adalah ion atau dunia spiritual dan geologi organis ada kecenderungan untuk menganggap bahwa dia kekal atau eksistensi jiwa. ya. Maksimus secara radikal mengatakan Kronos maupun air ciptakan dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Kapan yang keduanya dimulai pada suatu alam. Iya. Jadi baik ion maupun kronos itu semuanya diciptakan dan memiliki awal. Jadi kayak malaikat, jiwa kita, semua ciptaan, baik yang di ion, di kronos, semuanya adalah diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, jadi baik kronos maupun ion itu juga diciptakan dari ketiadaan. Ya, semuanya punya titik awal atau origin tadi atau arche tadi. Nah, hanya Allah yang memiliki kekekalan sejati. Allah tidak punya awal, tidak punya proses, tidak punya akhir. Ya. Coba baca lagi. Hanya Allah iya. Jika wadah besar waktu dan biasa ciptakan dalam memiliki awal melalui sinus, maka tetapkan lebih lagi segala isi sehingga di dalam planet itu jiwa dan para malaikat dan diri sekalipun. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menilai status kekal yang secara. Jadi ini beda dengan Allah. Allah punya kekekalan sejati. Jadi dia melampaui apa? Kronos dan ion. Ya, kalau wadahnya, waktu dan ion itu diciptakan, artinya dia punya awal, ya. Maka isinya kayak bintang, planet, tubuh, jiwa, malaikat, itu semuanya juga punya awal. Sehingga
Tidak ada satu makhluk yang bisa mengklaim setara atau kekal setara dengan ini. Tidak ada. Karena kita semua jiwa, ya, semua para malaikat tertinggi sekalipun semuanya ada di dalam waktu dan eon. Nah, waktu dan eon itu wadahnya. Wadahnya itu kan sudah ada awal. Isinya juga ada awal. Nah, berarti apapun yang ada di dalam waktu dan eon ini tidak bisa mengklaim status kekal yang setara dengan Allah. Berarti hanya Allah yang memiliki kekalan dari idiotes itu. Ya. Semua yang ada di dalam kosmos dan eon itu tidak kekal. Ya. Allah yang memiliki. Oke, apa implikasinya buat kita? Secara secara intelektual, ya, doktrin ini menanamkan kerendahan hati kosmik dalam head. Kita disadarkan bahwa tidak ada satupun realitas di alam semesta ini, bahkan pengalaman spiritual yang paling luhur atau penampakan malaikat sekalipun yang bersifat ilahi pada esensinya. Semuanya adalah ciptaan, kita harus sadar. Ini membentengi akal budi kita dari bahaya ateisme, menyamakan alam dengan alam, dan memastikan bahwa teologi kita selalu menjaga garis batas yang tegas, bahwa kita ini ciptaan dan ada sang pencipta, dan kita tidak kekal. Kita nggak bisa menganggap diri kita setara dengan Allah. Itulah kita butuh kerendahan hati. Ya, sepintar apapun kita, atau sehebat apapun kita semua tetap ciptaan yang ada di dalam ion dan kronos yang batas. Ya, Allah yang tidak terbatas. Jadi harus ada garis yang tegas. Karena kalau garisnya nggak tegas, kita bisa jatuh ke dalam menganggap semuanya itu alam itu sama dengan alam. Nah, ini dalam ajaran Hindu, Buddha, ya, ataupun kepercayaan-kepercayaan. Ini di Indonesia banyak ya. Alam itu dianggap seperti alam. Karena alam itu cipta. Nggak ada yang selevel atau setara dengan alam. Ya. Sehingga kita nggak boleh jatuh di dalam menyembah alam. Jangan menyembah pohon, menyembah apa tertentu, ya, kalau menyembah gunung, menyembah sesama manusia, orang-orang suci yang dianggap yang meninggal punya ilmu, ya, itu di Kalimantan banyak kan, Buddhisme, ya, ilmu hitam. Nah itu kalau kita menyamakan itu seperti Allah, ya kita jatuh dalam panteisme. Oke, nah kita sebagai mahasiswa kan itu kalau udah belajar teologi itu ya kita harus menjaga ya batas yang tegas nih antara sang pencipta dan ciptaan. Nah, segala magic, benda apa itu bahaya. Nah, kita menganggap itu punya kekuasaan, ya kualitas ada hidup kita. Padahal mereka kita dengan ini, ya bahkan manusia itu harusnya lebih tinggi dikit lah, karena kita hidup di dua dunia, ion dan kronos. Tubuh kita di kronos, jadi jiwa kita.
Nah, kalau kita merendahkan, kita malah menyembah ciptaan, menyembah gunung lah, menyembah magic apalah ya, atau benda-benda tertentu lah, binatang tertentu, ya bahkan tumbuhan tertentu lah. Ini berarti ya kita nggak menarik batas yang tegas nih. Nah ini nggak, Simus harus menjaga garis batas yang tegas. Oke, bagaimana dengan hati kita? Karena segala sesuatu di dalam kronos dan aion tunduk kepada tadi ya, perubahan, pergerakan. Nah, hati kita dididik untuk tidak mencari puasa akhir atau keamanan absolut pada hal-hal yang diciptakan. Jadi hati kita bukan kepada ciptaan. Hati kita seringkali gelisah karena mencoba menemukan kekekalan di dalam waktu. Hal spiritualitas Maximin itu mengajarkan hati kita untuk melampaui waktu dan eon, mengarahkan kerinduan terdalam hanya kepada Allah yang kekal. Jangan hatimu kepada sesuatu yang sifatnya sementara, tapi kepada Allah yang ya di dalam Dia sajalah hati kita menemukan penghentian sejati atau telos tadi ya, stasis. Jadi ada gerak, kinesis, tapi ada perhentian nantinya, stasis di dalam hal. Ya, hati kita bukan mencoba menemukan kekekalan di dalam waktu, tapi mengarahkan kerinduannya kepada Allah, mencari Allah yang kekal, bukan kepada hal-hal yang ada di dalam waktu. Ya, nah bagaimana dengan hands kita? Nah kesadaran bahwa adalah dimensi ciptaan yang memiliki batas akhir, mendorong hands kita untuk bertindak dengan urgensi dan tujuan. Bukanlah siklus tanpa makna, tapi arena di mana keselamatan kita dikerjakan. Ya. Nah, dalam Efesus 5 ayat 16 kita dipanggil untuk menebus waktu melalui pelayanan, askesis, dan kasih. Sehingga setiap tindakan ketaatan dan pelayanan yang kita lakukan di dalam proses adalah cara kita mengatakan waktu ciptaan ini kembali kepada Sang Pencipta. Ya. Mempersiapkannya untuk ditransformasi pada akhir zaman. Nah, sehingga hands kita adalah kita menyadari bahwa walaupun waktu itu sifatnya tidak kekal, tapi kita dipanggil untuk menebus waktu. Hands kita tetap mengerjakan pelayanan askesis dengan kasih. Nah, ini harus kita isi waktu itu dengan hal-hal yang berguna. Bukan isi dengan hal-hal yang justru tidak berguna. Hands kita adalah pelayanan yang menebus waktu. Ya, kenapa? Karena pelayanan kita, ketaatan kita yang di dalam kronos, walaupun kita lakukan di dalam kronos, ya kan? Ini adalah cara kita mengangkat waktu ciptaan ini kembali kepada Sang. Ya, kita mempersiapkannya untuk nanti ditransformasi pada akhir zaman. Oke, ya. Nah, 1.9. Sekarang kita mau bahas teks yang ke-6. Allah yang memiliki substantif being. Oke, nah teks yang ke-6 itu bunyinya begini. Allah secara kodrati selalu esa dan sendiri. Secara substantif dan absolut mengandung di dalam dirinya sendiri secara inklusif totalitas dari keberadaan substantif atau substantif being. Karena dia melampaui bahkan kesubstantifan itu sendiri. Jika demikian halnya, maka tidak ada satupun di antara segala sesuatu yang kita sebut ada yang memiliki keberadaan substantif. Sebab keberadaan substantif dan keberadaan tidak substantif tidak akan pernah. Jadi maksudnya di sini, Maximus membedakan ya,
dengan tajam antara keberadaan yang substantif atau substantif being, dan satu lagi keberadaan yang tidak substantif atau being which is not substantif. Ya. Jadi ada keberadaan yang substansi dan keberadaan yang tidak substansi. Nah, apa itu maksudnya? Sekarang kita bahas. Bagi Maximus, Allah itu hanya memiliki apa? Substantif being. Ciptaan tidak. Ya. Nah, maksudnya apa substantif being itu? Dalam teologi, konsep ini sering disebut sebagai asetas. Harus terbiasa dengan istilah-istilah ini ya. Asetas. Adiotes tadi, kekalan. Nah, sekarang konsep asetas. Ya, ini aseti dari bahasa Latin, ase yang artinya dari dirinya sendiri. Berarti kalau asetas itu adalah apa? Allah adalah satu-satunya realitas yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Dia adalah sumber dari segala yang ada, tapi dia sendiri tidak bersumber dari apapun. Nah, itulah namanya asetas atau substantif ini. Jadi keberadaan Allah itu nggak perlu sesuatu yang di luar dirinya gitu. Dia cukup pada dirinya. Dia satu-satunya realitas yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Malah dia jadi sumber dari segala yang ada. Tapi dirinya sendiri tidak bersumber dari apapun. Nah, itu namanya konsep asetas. Dia ada pada dirinya sendiri. Beda kayak kita manusia. Air ini nggak akan ada kalau nggak ada orang tuanya. Kan tinggal tiba-tiba ada air yang muncul di dunia ini kan. Ya air. Kan kamu nggak muncul dari udah gitu kan. Atau dari batu mana kan. Ada dari orang tua kita. Nah orang tua kita juga ada orang tuanya lagi kan gitu. Terusnya. Jadi keberadaan kita ada sumbernya. Sementara ini tidak perlu. Ya. Sebaliknya, nah sekarang nih, segala sesuatu yang diciptakan, misalnya apa? Batu, pohon, manusia, ruang, waktu atau kronos, maupun air tadi, ya kan? Dia punya apa? Lawannya, keberadaan yang tidak substantif. Artinya apa? Iya, kita ada tuh bergantung dan partisipatif. Kita ciptaan itu bersifat kontingen dan partisipatif. Ciptaan tidak memiliki keberadaan di dalam dirinya sendiri. Ciptaan meminjam keberadaannya dari Allah setiap detik. Nah, jadi kita ada karena ada Allah. Allah ada bukan karena ada Allah yang lain, enggak. Dia asetas. Dia cukup pada dirinya sendiri. Kalau kita bergantung kepada Allah. Seandainya Allah menarik energi pemeliharaannya, maka seluruh alam semesta akan seketika kembali kepada ketiadaan. Seandainya nih Allah misalnya ngambek, buat tarik semua ciptaan, udah kita lenyap semua. Ya kan? Nah, nihil. Oleh karena itu, kata ada ketika diterapkan pada Allah memiliki makna yang secara tak terhingga berbeda dengan kata ada yang ketika diterapkan pada ciptaan. Ada, kita ada nggak nih? Tapi ada kita bergantung pada Allah. Kalau Allah itu ada nggak? Tapi bergantung pada kita? Enggak. Jadi konsep adanya beda ya. Allah itu ada ya pada dirinya ada. Dia nggak bergantung ciptaannya gitu. Tapi ciptaannya bergantung kepada Allah. Kalau Allah menarik pemeliharaannya, energi pemeliharaannya ya
maka seluruh alam semesta ini seketika kembali kepada ketiadaan. Ya, itu. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ini penting. Penegasan ontologis ini sebetulnya punya tujuan polemik yang penting kita bahas ya. Karena sepanjang sejarah pemikiran Yunani kuno, seperti filsafat Platonisme, Aristotelianisme, Stoicisme, ini kan sangat terkenal ya, bahkan mempengaruhi pemikiran-pemikiran sampai sekarang. Ini selalu ada kecenderungan untuk mempercayai bahwa materi, ide, ruang, orang adalah sesuatu yang kekal. Padahal kita nggak percaya materi, ide, ruang itu bukan sesuatu yang kekal. Ya kan? Sesuatu yang tidak substantif, bergantung pada Allah. Tapi filsafat Yunani tadi percaya bahwa materi, ide, ruang itu sesuatu yang kekal. Atau sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan. Nah, ini kita nggak percaya. Ya. Demikian pula misalnya ada ajaran atau bidat Gnostik. Ya, di awal abad kedua, abad ketiga ya dalam Kristen, bidat Gnostik atau Maniisme itu mengajarkan adanya dua prinsip yang sama-sama. Misalnya terang dan gelap itu roh dan materi. Kita tidak percaya itu. Kenapa tadi hanya Allah yang kekal, cipta itu tidak ada yang kekal. Nah, Maximus dengan satu pukulan teologis menghancurkan segala bentuk dualisme tadi. Ya, Tolleson menegaskan bahwa bagi Maximus menyangkal kemungkinan adanya koeksistensi kekal antara keilahian tak tercipta dan keberadaan ciptaan atau created being adalah harga mati bagi ortodoksi. Maksudnya tidak ada materi yang kekal, tidak ada kejahatan yang kekal, tidak ada ruang yang kekal, tidak ada ide yang kekal, ya, tidak ada apapun di luar Allah itu yang kekal. Hanya Allah yang kekal dan sub. Itu yang kita percaya. Oke. Segala sesuatu selain Allah adalah hasil dari kehendak bebasnya yang Allah ciptakan dari ketiadaan. Jadi Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan ruang, Allah ciptakan tadi ion, itu tidak kekal, tapi bergantung kepada Allah. Ya, jadi kita nggak percaya kayak ajaran-ajaran yang mengatakan tadi ya materi, ide, ruang itu kekal. Ya, seperti Aristotelianisme, Platonisme, Stoicisme mengajarkan seperti itu, kita menolak tegas. Ya, hanya Allah yang kekal dan substantif. Di luar itu tidak ada yang kekal seperti segala sesuatu selain Allah itulah hasil kehendak bebasnya yang dicipta dari ketiadaan. Ya, creatio ex nihilo. Nah, apa implikasi bagi heart, head, dan hands? Nah, di sini Maximus membedakan secara tegas ya, distingsi ontologis yang radikal dari sang pencipta yang substantif, ciptaan yang kontingent. Kontingent ini artinya yang bergantung pada Allah tadi. Nah, ini kan memberikan fondasi yang kokoh bagi kita ya. Secara head, akal budi kita harus membedakan dengan tepat. Head kita harus punya ketajaman diskresi atau diakrisis teologis. Maksudnya kita dididik untuk tidak pernah mencampur adukan sang pencipta dengan ciptaannya. Nah, ini seringkali dalam filsafat tadi. Kita harus jelas tegas membedakan. Ini ciptaan, ini pencipta. Nggak boleh campur aduk. Pemahaman ini membentengi akal budi dari bahaya panteisme, ya, yang menganggap alam semesta itu adalah Allah.
seperti ajaran-ajaran tadi, New Age, yoga, Tai Chi. Tai Chi itu termasuk kalau salah ini. Terus walaupun hanya buat olahraga, tapi konsep dasarnya itu juga jadi ada benih panteismenya. Kemudian apa lagi ya? Bentuk-bentuk meditasi, ya, panteisme yang banyak lah ya. Nah itu bahaya. Atau panenteisme yang kelirunya, akal budi kita disadarkan bahwa realitas alam semesta itu tidak memiliki makna atau keberadaan pada dirinya sendiri karena semuanya bergantung pada alam. Atau mereka bermakna sejauh dia berpartisipasi dalam logoi dari sang logos. Ya. Bagaimana dengan hati kita? Hah? Oh ya, udah tua ini. Dari tadi dulu ya. Nah, bagaimana dengan hati yang kita dipenuhi syukur dan ketergantungan? Ya, coba baca, Dodi. Menyadari bahwa kita tidak ada itu mencurahkan ilusi, pencurian, ekonomi yang seringkali dipicu kesombongan. Hati kita untuk menyadari rentanannya turun. Kita ada hanya karena Allah terus menerus dan kita ada. Kesadaran akan konsekuensi ini tidak melahirkan ketakutan, melainkan rasa syukur yang tak tertinggal dan ketergantungan total kepada kasih Allah. Hati yang menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah zaman dari Allah akan menjadi hati yang senantiasa beribadah. Jadi kita sadar kita ada karena ada Allah. Jadi ini menciptakan hati yang bergantung total kepada kasih Allah. Ini bukan hati yang sombong, tapi hati yang selalu bersyukur. Nah, ini yang mau kita bentuk ya. Hati yang senantiasa beribadah. Nah, kita ini siapa dibanding dengan Allah? Oke. Nah, bagaimana dengan hands kita? Coba baca, Yosafat. Hands. Perbedaan dari kita sendiri melainkan kepala Allah. Hands kita harus melakukan segala sesuatu yang merasa hormat. Kita tidak komunikasi alam antar sesama. Sebab Anda mati dan diri sendiri menemukan komunitas kita dia tidak hidup oleh kehidupan. Karena kita adalah usaha awal dan sini apa yang sedang diberi dan untuk oleh Allah sendiri. Iya, jadi pelayanan kita adalah memelihara titipan ilahi, rawat dan mengasihi apa yang sedang dikasih dan ditopang oleh Allah sendiri. Ya, bukan eksploitasi dan menghancurkannya, tapi merawat itu seperti kayak realitas sakramental yang sedang dihidupi oleh energi. Nah, apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan dari Tuhan yang kita tidak diajarkan untuk menghancurkannya, tapi merawat dan kasih. Misalnya nanti ada jemaat, walaupun mungkin nanti ke depan kalian pelayanan cuma beberapa orang, beberapa jiwa, tapi itu adalah titipan. Nah, maka pelayanan kita itu bisa merawat, mengasihi apa yang dikasihi dan ditopang oleh Allah. Nah, ini hands kita adalah pelayanan sebagai pemeliharaan titipan ilahi. Ya. Oke. Minggu depan kita akan sambung 1.10. Ya. Kalian boleh baca ini karena ini kita masih di bab 1 ya. Nah, setelah bab 1 ini
selesai, kita akan masuk ke bab 2. Ini kita tidak lagi, kita akan melangkah belajar Allah dari apofatik ke katafatik. Nah, kita akan belajar tentang terang misteri Tritunggal atau istilahnya Trinitas. Ya, Trinitas atau Tritunggal. Ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya. Tinggal bab 1 tinggal berapa poin ini? 1.10, 11, 12. 3 lagi kita minggu depan kita akan selesaikan sampai nanti lanjut ke bab 2. Ya. Nah, untuk ini buku doanya masih baca ini sampai minggu depan halaman 37 ya. Nah, doa ini tolong dibaca dengan sungguh-sungguh karena itu tadi kalau secara heart ya ini adalah untuk memurnikan hati lah sebetulnya dalam pelajaran-pelajaran seperti ini ya, atau praksis kita di dalam mata kuliah ini ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ayo tadi sebetulnya belajar di sini kan mengalami pergerakan pertumbuhan tentang dan jelas bahwa kita kan kejatuhan ini secara satu kami bisa melakukan ada kasus yang itu Iya. kita sudah dibangkitkan sudah disebutkan apakah masih ada belum kasus seperti Iblis ya. Ya. Ya tentu nggak ada lagi karena kita sudah mencapai. Nah, nanti apakah masih balik lagi ya? Kan tadi ada Marte, ya, Mesotes, terus Telos. Terus kalau udah mencapai Telos, terus kita bisa jatuh dalam dosa lagi. Nah, nanti dari Telos akan terus mengalami kesempurnaan. Jadi kita nggak akan mungkin jatuh lagi. Nah, di situ tubuh kita itu sudah seperti tubuhnya Kristus. Jiwa kita itu jiwanya Kristus. Semuanya udah sempurna. Tapi bukan berarti nggak ada lagi gerak pasif gitu ya. Enggak. Dia akan terus mengalami pengenalan akan Tuhan yang nggak akan habis-habis. Manusia itu akan terus eksplor, mempelajari misteri Allah yang nggak akan pernah habis. Nah, kita jadinya berpartisipasi di dalam keabadian. Ya. Keabadian itu ada akhir, ada awal, tapi nggak ada akhir. Nah, kita berpartisipasi dengan Allah. Allah itu kan nggak ada akhirnya. Kita juga nggak ada akhir. Hidup selama-lamanya. Tapi kita ada awal. Allah yang nggak ada awal kan. Nah, Allah itu kekal. Kita tidak kekal. Tapi kita abadi. Abadi itu berarti kita hidup ada awal, tapi tanpa akhir. Itu namanya ekstasis. Ya, tentu kita nggak akan mengalami yang namanya kematian lagi, kejatuhan lagi, dosa lagi, itu udah nggak ada. Semua sudah ditransfigurasi, sudah diubah. Jadi langit dan bumi yang baru. Ya. Jadi langit dan bumi yang baru itu bukan Allah itu musnahkan lagi, terus dia bangun yang baru lagi, enggak. Langit dan bumi yang baru itu nanti semuanya ditransfigurasi oleh Allah seperti tubuh kebangkitan itu. Ya. Dan manusia akan hidup di langit dan bumi yang baru. Itu kan kemarin sudah dipelajari. Coba baca
Ini grup WA itu udah dijelasin ya kan, langit dan bumi yang baru. Ya, kira-kira gitu nanti. Semua akan ditransfigurasi, semua akan mengalami namanya keabadian itu, ya, yang tidak akan lagi tua, sakit, mati, jatuh dalam dosa dan sebagainya. Iblis dia akan mengalami, iblis nggak bisa mati, dia akan mengalami Allah yang seperti, kalau Allah itu kasih, Allah itu seperti api yang menghanguskan, nah, dia akan mengalami Allah dalam penyesalan. Jadi Allah nggak menciptakan kayak tempat yang namanya neraka terus dibuang ke situ. Allah nggak pernah menciptakan itu, ya. Tapi semua orang-orang yang menolak Allah, misalnya kayak iblis dan semuanya, ya mereka akan hidup di dalam apa? Maka menikmati kasih Allah, tetapi di dalam, beda dengan orang yang ini, ya. Sama kayak mataharinya satu, dia bersinar buat siapa aja. Bagi orang yang sehat, dia akan menerima sinar matahari itu dengan biasa aja kan. Tapi kalau bagi yang sakit, menerima sinarnya itu dengan takut, wah, saya sakit nih. Kan kayak misalnya orang yang sakit autoimun itu kan nggak boleh kena sinar matahari langsung. Mereka akan pakai topi lah, inilah ya, jas gitu, menutup sinar. Nah, matahari ini tetap bersinar buat siapa aja. Tapi buat orang jahat, dia kayak tadi, kayak orang sakit tadi. Dia akan takut, menghindar, dan sebagainya. Sedangkan bagi orang yang sehat, ya dia menerima sinar matahari itu sehat buat dia kan. Gitu. Nah, nanti di dalam langit dan bumi yang baru itu, orang jahat itu akan merasa seperti orang sakit itu tadi. Sedangkan orang yang benar akan bercahaya seperti Kristus. Itu perbedaannya nanti jelas di situ. Ya. Tapi Allah nggak bikin sebuah tempat yang namanya neraka, terus membuang orang-orang jahat semua di situ. Enggak. Oke. Jadi nanti orang-orang yang jahat, pada akhirnya mereka akan berkumpul jadi satu. Jadi ada orang-orang baik yang akan terpisah dari mereka. Ya, seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum, tentang ukat. Itu banyak perumpamaan menceritakan seperti itu. Realitas nanti di dalam eskatologi atau akhir zaman nanti. Oke. Nah, kalau ada hal yang belum dimengerti, kalian silakan ya bertanya. Ya, belajar. Tadi head tadi ya. Salah satu head kita tadi apa? Mencari misteri Allah tadi, bertanya itu di 1.6 itu. Nah, ini headnya harus rendah hati, terus bergerak. Ini kan? Head kita jangan stagnan atau sombong. Ya, head kita, akal budi harus terus bergerak nih, kinesis. Terus belajar, terus menyelidiki misteri Allah. Nah, jadi harus ada, pikiran kalian tuh harus gerak, harus maju. Jangan di situ terus, jangan stagnan. Nah, makanya saya suruh kalian tuh baca tuh diskusinya, tanya, baca jawabannya. Nah, memang kita terus mengalami yang namanya kinesis.
terus bergerak. Jadi kan ada 3 itu kan. Kita udah punya potensi. Tapi harus bertumbuh, bergerak. Baru bisa mencapai telos. Karena kalau diam aja ya nggak bergerak ya nggak kemana-mana gitu. Ya. Jadi untuk mencapai rupa Allah, memang manusia harus mengalami pergerakan, pertumbuhan. Nah, misalnya dalam head kita harus terus belajar tentang misteri Allah yang memang nanti dalam ekspektasi kita selidiki nggak akan pernah habisnya itu. Terus selidiki sampai selama-lamanya. Karena Allah itu kan nggak terbatas ya. Oke, jadi manusia itu nanti akan tambah pintar sekali. Tapi pintarnya itu pintar yang kudus. Bukan yang dosa gitu ya. Dan terus mencari Allah itu, memahami misteri Allah itu. Nggak akan pernah habis. Ya, sampai di sini dulu. Oke, kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kami boleh belajar banyak hal. Setelah apa yang kami pelajari hari ini, boleh membekali kehidupan kami terus bergerak, bertumbuh, menuju kepada telos, yaitu sang logos dalam teosis. Terima kasih. Tolong para student mahasiswa di tempat ini, biarlah hati mereka, pikiran mereka, dan bahkan tangan mereka boleh terus bergerak menuju satu tujuan, yaitu kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Ya.